Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ocat dalam podcast saya Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Apa Mbak? Bincang-bincang receh manusia biasa. Karena apa? Kita tuh manusia biasa, Mbak ya. Bukan artis, bukan aktor, bukan influencer. Cuman menurut saya kita punya hak menyebar inspirasi. Gitu Pak, nah gitu ya. Jadi walaupun kita manusia biasa, insya Allah inspirasi kita luar biasa. Pada hari ini saya ditemani oleh narasumber kita yang cantik, Mbak Nindi. Mbak Nindi ini banyak segudang pengalaman selama menjadi mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa bisa jangan skip menontonnya karena akan dapat banyak ilmu pengalaman yang bisa dibagikan oleh Mandindi kepada teman-teman ya. Jadi tonton sampai selesai teman-teman ya. Saya kira saya persilakan Mbak Nindi memperkenalkan diri secara singkat. Oke baik, saya Nindi Widianingrum, tepatnya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari Sidoarjo. Saya berasal dari angkatan 2019. 2019 berarti sekarang Semester 7. Oke. Saya ingin pertama menanyakan bagaimana ceritanya bisa kuliah di UTM. Kan Sidoarjo tetangganya kan ada Gresik, Surabaya, banyak kampus-kampus favorit dan lain sebagainya. Kok bisa singgah di UTM, gimana ceritanya? Begini Pak, karena waktu saya di rumah, Madura ini sebagai suatu ras yang stereotipnya itu tinggi. Maksudnya pikiran orang Jawa ke orang Madura itu sangat kental akan kerasnya atau dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat saya menarik. Budaya apa yang bisa saya ambil ketika saya berkuliah di Madura? Kalau saya berkuliah di Jawa sendiri, mungkin budayanya tetap masih sama seperti yang ada di Sidoarjo, nggak jauh beda gitu. Tapi kalau saya kuliah di Madura, sepertinya banyak yang bisa saya ambil begitu Pak. Jadi pilihan saya jatuhkan di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, tadi kan banyak pelajaran diambil selama kuliah di Madura. Nah, mungkin bisa disampaikan shock culture atau pengalaman pelajaran yang Mbak Nindi dapat selama di Madura terkait dengan budaya, wawasan dan lain sebagainya. Untuk hal mata kuliah yang paling saya paling saya ingat sampai sekarang itu ada namanya budaya Madura. Nah, di situ kita banyak sekali diberikan pengetahuan mengenai budaya-budaya Madura yang ada di Madura, seperti rumah adat dan lain sebagainya begitu Pak. Jadi ya dikit-dikit tahu nih budaya Madura nih. Bisa disebutkan yang masih ingat budaya Madura itu apa? Yang paling kental itu di sini ada karapan sapi. Karapan sapi. Nah itu yang paling saya minati juga sih Pak, itu karena sapinya harus dijamu dan sebagainya, harus dirias gitu. Oh gitu. Iya. Jadi sapi di karapan sapi itu harus dirawat, dirias gitu. Saya masanya belum pernah ini. Nah, Mbak pernah menonton langsung atau nonton dari YouTube atau dari teman? Pernah nggak menonton secara live langsung gitu? Untuk secara live saya belum pernah Pak. Masih dari story teman-teman yang domisili asli Madura. Kalau budaya yang Mbak lakukan, rasakan langsung itu ada nggak budaya Madura? Kalau budaya Madura nggak ada sih Pak. Palingan stereotipnya saya jadi berubah ketika saya berkuliah di Madura. Ternyata orang Madura itu nggak keras. Malah orang Madura itu kalau misalnya kita dapat berbicara sopan dengan beliau, malah beliau itu memberikan timbal balik yang lebih gitu Pak. Nah jadi itu alasan utama kenapa kuliah di UTM. Jadi pengen tahu budaya yang sebenarnya itu bagaimana stereotip orang Madura. Oke, berikutnya kenapa memutuskan masuk prodi PBSI? Salah jurusan apa enggak ini? Kalau salah jurusan sih sepertinya enggak Pak, karena saya lebih minat di bahasa Indonesia. Benar enggak sih Pak, kalau
pelajaran bahasa Indonesia waktu kita Iya. ujian, itu jawaban yang paling yakin itu bahasa Indonesia, itu yakin semuanya daripada matematika gitu. Iya, iya. Tapi nilai yang paling rendah itu yang saya dapatkan itu di bahasa Indonesia. Gitu Pak. Jadi Iya. saya tertantang gitu. Ini bagaimana kok bisa, padahal saya sangat yakin dengan jawaban itu, tapi kok malah salah gitu Pak. Jadi sangat menjebak bahasa Indonesia itu. Nah, Mbak Nindi semester 7. 7. Ada nggak sih perubahan pengetahuan Mbak Nindi ini? Ya, kalau di pendidikan kan ada 4 kompetensi ya, kompetensi kognitif, pribadi, sosial, dan apa tuh satunya tuh? Kognitif, profesional, kognitif, pribadi, dan sosial. Iya, 4. iya. Nah, dari keempat kompetensi tersebut, ya menurut Mbak Nindi yang ada perubahan yang signifikan itu dari 4 kompetensi itu tuh apa? Untuk perubahan sih pasti semuanya ada perubahan sih Pak, Iya. karena niat kita untuk belajar kan untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Nah, untuk yang lebih signifikan itu mungkin sikap. Nah, dulu kita waktu SMA mungkin kita belum banyak mengetahui mengenai tata krama atau bagaimana berbicara dengan lawan yang lebih tua atau bagaimana cara berhadapan dengan masyarakat gitu. Kalau setelah kita melaksanakan perkuliahan, pastinya kita sudah mengetahui bagaimana ketika kita terjun langsung di masyarakat, sifat kita harus bagaimana, sopan santunnya bagaimana, menghargai adat di daerah yang berbeda itu bagaimana. Pasti itu sudah sangat berbeda jauh. Berbeda ya jauh ya. Jadi apakah Mbak Nindi setuju atau pernah tidak merasakan, mengalami, mendengar, mendapatkan bulian, cemooh dari tetangga sekitar, dari sesama perempuan wanita? Ngapain ini kuliah tinggi-tinggi, toh nanti juga jadi ibu rumah tangga? Apa respon Mbak Nindi kalau ada yang ngomong seperti itu? Kalau omongan seperti itu pasti ada ya Pak. Ya. Apalagi saya tinggalnya di desa. Kampung Nah, desa iya, ya? di kampung. Nah itu selalu saya bilang, madrasah pertama seorang anak itu adalah ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang wanita itu harus kuliah tinggi dan nanti akhirnya di rumah. Di rumah juga nantinya akan mengurusi anak. Jadi sedikit banyak anak itu pasti berpengaruh terhadap pendidikan orang tuanya. Nah gitu, kalau misalnya orang tuanya stuck sampai SMA, pasti pengetahuannya ya stuck sampai SMA. Kalau misalnya orang tuanya kuliah, pasti sedikit banyak mengetahui ilmu-ilmu tentang parenting atau dan yang lain-lain gitu Pak. Mbak merasakan nggak sih orang tua Mbak itu pendidikannya sampai apa? Sampai kalau ibu sampai SD, kalau ayah sampai SMP. Nah, di sini saya pengen sharing dengan Mbak Nindi. Kebetulan ibu saya lulusan MTS, nah, ayah saya lulusan SMA. Memang benar saya rasakan langsung bahwasanya orang tua yang pendidikannya kurang tinggi, bahwasanya nggak luas. Jadi saya rasakan sendiri, saya sekolah itu ya ayah saya tuh ngikut orang aja. Nah, anaknya temennya mondok di mana yang ikut. Nah, beda dengan kalau kita orang tua asalnya banyak, pernah kuliah di sini, kuliah S1 di sini, S2 di sana dan lain sebagainya. Nah, memang Mbak, saya rasakan sendiri. Mungkin Mbak juga ya punya orang tua yang berpendidikan rendah, mohon maaf. Iya. Gimana Mbak, apa yang Mbak rasakan? Yang saya rasakan begini Pak, ketika orang tua teman saya lebih tinggi pendidikannya dari orang tua saya, nah itu dia itu mengetahui ilmu yang sebelumnya belum saya ketahui. Jadi dia mengetahui terlebih dahulu dari orang tuanya, begitu. Karena mungkin orang tuanya sudah memberikan informasi-informasi terlebih dahulu. Jadi saya sedikit terlambat untuk mengetahui informasi tersebut. Jadi sedikitnya seperti itu sih Pak. Nah, maka dari itu kita mungkin sekarang sedang kuliah berpendidikan ya, pastinya anak kita kelak pengen lebih baik daripada kita ya Mbak Nindi ya. Nah, berikutnya saya sekilas mengetahui Mbak Nindi kan mahasiswa yang aktif nih. Pernah saya baca CV singkatnya Mbak Nindi itu pernah mengikuti kampus mengajar kalau tidak salah. Bisa dijelaskan kepada teman-teman bahwasanya di kurikulum kita
Ada namanya kampus mengajar. Silakan Mbak Nini jelaskan. Nah, untuk kampus mengajar itu sendiri program yang dibuat oleh Pak Nadiem Makarim. Nah, program tersebut untuk mahasiswa mengembangkan keterampilannya dalam pembelajaran. Nah, dengan cara langsung terjun di sekolah yang telah ditentukan oleh pusat. Nah, di sana sebelum mengikuti kampus mengajar ada tes-tes tertentu, Pak. Nah, yang pertama itu ada tes kebinekaan, kemudian tes literasi sama numerasi, begitu. Kemudian setelah tes tersebut berlangsung, maka akan ada seleksi administrasi, kemudian Iya, maksud saya ada tes administrasi. iya, administrasi. Itu persyaratannya minimal semester berapa dan lain sebagainya gimana? Oh, itu minimal itu semester 3. Semester 3. Iya. Jadi setelah semester 3 sudah bisa ikut. Kemudian untuk penempatannya itu dari pusat, tidak bergantung dari daerah domisili. Oh, gitu. Pokoknya kita pasrah saja ditentukan di mana. Iya. Tapi jangan khawatir teman-teman. Di sini ada fee. Nah, ketika kita beda pulau, itu nanti ada uang penerbangan, ada uang transportasi. Kalau terbang ya ada uang penerbangan, kalau kereta ya ada. Pokoknya yang nggak bisa itu cuma bensin. Bensin. Iya, itu yang nggak bisa. Untuk selebihnya bisa. Kemudian dari kampus mengajar tersebut kita pasti mendapatkan banyak pengalaman. Bagaimana cara menyikapi siswa di dalam kelas secara langsung, tidak hanya teori saja. Kan kalau di perkuliahan kita mendapatkan teorinya, kalau kita di kampus mengajar kita menerapkan teori tersebut. Apa bedanya dengan PPL, Pak? Nah, begini, ini kan program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini dikonversi 20 SKS. Sedangkan PLP atau magang itu cuma 4 SKS kalau nggak salah ya Pak. Nah, itu bisa langsung masuk terkonversi di program kampus mengajar. Jadi setelah saya mengikuti kampus mengajar itu manfaatnya saya tidak mengikuti KKN, PLB 1, PLB 2 itu saya tidak ikut Pak. Jadi sudah bebas langsung bisa mengerjakan skripsi. Wih, mantap. Ya, itu berapa bulan, Mbak? Kampus mengajar itu 5 bulan. Untuk 1 bulannya itu dibuat pembekalan sebelum kita diterjunkan langsung ke lapangan. Berarti ada tim sendiri dari Kemendikbud yang lolos daftar dikumpulkan gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, Mbak, di kampus mengajar tersebut pendaftarnya apakah khusus mahasiswa pendidikan, apa non pendidikan juga bisa? Nah, untuk mahasiswa yang bisa daftar di program kampus mengajar itu bebas, mahasiswa bebas. Pendidikan maupun non pendidikan. Tapi nanti di dalam pendaftaran waktu online itu Pak ada yang harus diisi dari pendidikan atau dari non pendidikan. Teman saya ada yang dari manajemen, ada dari hukum juga bisa. Bisa ya. Maksudnya kan kalau mahasiswa dari prodi pendidikan itu kan relate, ya kan sekolah ngajar. Kalau yang non pendidikan ada shock terapi, shock culture gitu kan, gimana tuh menurut Mbak? Ada nggak kejadian teman-teman Mbak yang merasa kesulitan? Nah begini, di dalam kampus mengajar itu tidak hanya mengajar pembelajaran itu enggak Pak. Jadi di dalam kampus mengajar itu ada numerasi, literasi sama administrasi. Nah teman saya yang manajemen itu bisa fokus ke administrasi sekolah untuk membenahi administrasi yang ada di sekolah. Memang ada sedikit apa ya Pak perbedaan waktu dia di perkuliahan kan nggak pernah melakukan pembelajaran, kemudian langsung terjun ke sekolah, jadi sedikit kaget gitu. Tapi itu hanya 1 bulan adaptasinya Pak, itu sudah langsung bisa. Mungkin salah satu pelajaran pengalaman yang paling berkesan juga kita mengenal teman-teman dari lintas kampus yang lain ya. Apakah sekarang sudah selesai? Sudah selesai. Apakah masih keep in touch dengan teman-teman Mbak? Masih sering berkumpul. Iya. Karena kita selama 4 bulan kita kan tinggal bersama, kita susah tinggal bersama itu siapa yang menentukan tempat tinggal? Apa nyari sendiri kosnya? Untuk tempat tinggal itu sebenarnya dari tim kampus mengajar itu
bisa menentukan dari sana, bisa kita sendiri yang menentukan, itu bebas Pak. Kalau misalnya kita minta ditentukan dari sana, bisa-bisa saja karena timnya itu langsung terjun ke daerah-daerah yang sudah ditentukan. Begitu. Tim itu dalam artian TPL kan Pak? Bukan, ada tim Ada- sendiri ada dari lagi. kampus mengajar. Iya, saya nih sedang mendaftar kampus mengajar 5, minta doanya. Oh iya, semoga terima Pak. Amin, amin. Oke. Kalau teman-teman kurang jelas apa itu kampus mengajar, bisa ada IG-nya. Instagram, iya. Nah, Ada Instagramnya kampus mengajar. kampus mengajar. Iya. Di situ jelas ya Mbak ya. Ya, di situ banyak informasi-informasi. Nah sekarang nih Pak, sekarang itu lagi dibuka kampus mengajar batch 5. Jadi angkatan kelima. Ini masih belum ditutup. Jadi teman-teman yang mau daftar yang berminat bisa langsung buka Instagram kampus mengajar. Apakah Mbak Nindi yang sudah pernah bisa daftar lagi? Kalau yang sudah pernah itu tidak bisa Bapak. Tidak bisa. Tidak bisa. Sudah masuk datanya di sistemnya. Iya. Meskipun kan di kurikulum Merdeka, Kampus Merdeka itu ada beberapa program. Nah, salah satunya kan kampus mengajar. Nah, kalau sudah mengikuti misalnya magang nih Pak, nah tidak bisa nih ikut kampus mengajar lagi, ikut program itu lagi. Jadi harus salah satu. Gitu. Oh begitu. Iya iya iya. Oke. Terima kasih Mbak Nindi atas informasi kampus mengajarnya. Berikutnya kita ke sesi inspirasi kehidupan nih. Ya, kalau bisa ya sampai nangis nggak apa-apa. Nah, setiap orang itu punya masa kelam, Mbak. Ya, pasti ya. Saya juga pernah. Saya juga pernah down ya, sampai down to earth ya gitu ya. Nah itu saya pernah. Karena dengan itu saya pernah mengurung 6 hari, gitu. Akhirnya saya bisa bangkit, akhirnya saya berkarya menjadi sebuah buku, gitu kan. Nah, bisa diceritakan titik rendah, titik nadir Mbak Nindi itu seperti apa dan gimana cara move on-nya, bangkitnya kayak gitu. Untuk titik terendah ini ya Pak, saya alami waktu semester 5 kalau nggak salah Pak, pokoknya 2021 ya. Oktober. Corona. Iya. Nah waktu itu Pak, saya mengalami titik terendah sampai 9 hari saya tidak makan nasi. Serius? Iya serius. Minum Cuma aja? minum teh poci ya. Minum teh poci. Tapi minumnya pilih-pilih. Iya. Jadi selama 9 hari saya tidak makan nasi, saya down di situ. Saya sebelum itu saya sedikit ini untuk kedekatan saya dengan Tuhan ini masih labil gitu apa naik turun biasa. Nah setelah itu setelah titik terendah saya itu saya sebenarnya orientasi kehidupan saya ini di mana sih? Gitu. Nah. Saya ingat lagi sampai ada satu titik saya sholat dari takbir sampai salam itu saya menangis Pak. Saya ingat itu doa yang ijabah itu sholat nangis itu bisa dilangin lagi nggak? Sebenarnya kalau bisa ada banyak ya Pak. Ya enggak maksudnya kalau gitu kadang kita nggak bisa sholat sampai nangis gitu loh. Kadang berarti disitulah letak Allah itu memanggil Mbak untuk mendekat kepadanya gitu ya. Oke lanjut. Iya di situ kayak saya benar-benar ya Allah kalau ini hidup saya masih lanjut tolong dikuatkan. Kalau misalnya sudah ya sudah, saya sudah menyerah sampai di sini sampai bahkan saya bilang gitu sebenarnya kan nggak boleh ya Pak kita menyerah. Terus dari situ saya mendapat mimpi ini kedua orang tua saya itu iya setelah itu saya mimpi kedua orang tua saya ini bangga dengan saya entah itu dalam keadaan apa orang tua saya tepuk tangan. Iya. Nah di situ saya sadar saya harus lebih semangat. Nggak ada isu ini. Saya berkaca-kaca nih. Nah dari situ saya lebih bersemangat untuk hidup dan saya mengetahui memang betul orientasi kehidupan kita itu ada di Tuhan, ada di Allah gitu Pak. Jadi dari situ saya bangkit perlahan dan ada teman-teman saya yang terus mendukung saya. Gitu deh Pak. Ini nggak bisa diceritakan apa sih masalahnya? Aduh. Jangan-jangan kita masalahnya sama. Masalah pasangan kita. Tapi memang benar ada orang bilang bahwasanya pepatah itu mengatakan kita manusia pasti mengalami cinta pertama. Nah,
itu ya, saya juga cinta pertama saya itu mungkin banyak juga ya. Iya. Cuman dari pengalaman itu kita bisa belajar bahwasanya segala sesuatu di dunia ini ya fana gitu Iya. kan, kita nggak bisa memaksakan gitu ya. Semua bukan milik kita. Semua bukan milik kita, dan berarti benar ya ada mantan terindah gitu ya. Bukan mantan terindah Pak, kalau terindah nggak jadi mantan. Oh gitu. Iya Pak. Berarti kalau terindah nggak jadi mantan. Nggak jadi mantan. Iya. Ada kuat buat mantan. Oh nggak ada Nggak ada. sih Pak, sudah. Kali mantan kamu menyesal, sekarang saya sudah jadi yang terbaik, pengganti saya sudah lebih keren gitu ya. Abi. Nah, oke, tadi inspirasi kehidupan. Ada nggak quote Mbak bisa bangkit itu, apakah baca tulisan seseorang atau mendengar orang berkata sesuatu akhirnya Mbak bisa bangkit? Untuk proses bangkit saya itu Ya. lebih ke ini Pak, mendengarkan doa-doa Islam. Nah, biasanya kan, nah itu waktu itu lagi gencar-gencarnya nih Pak TikTok. Ya. Nah, di situ FYP saya muncul terus Pak, yang Ya. buat Islam, yang Oh, menguatkan iya, iya. gitu. Nah, di situ kayak ini kok bisa kebetulan, ini kebetulan atau memang skenario Tuhan begini Iya, gitu. iya, Dari, iya. dari situ saya kuat dan saya bangkit terus. Nah, itu di situ saya berani mengikuti kampus mengajar berkelana begitu Pak. Jadi apa ya Pak? Sedikit quotes dari saya. Ya, silakan. Muda berkelana, tua bercerita. Wih, mantap, keren. Muda berkelana, Tua tua bercerita. bercerita. Ya, saya juga selalu menekankan kepada mahasiswa sekarang, sudah nggak relate. Mahasiswa sekarang kupu-kupu, pak kuliah pulang. Zamannya sekarang mahasiswa belalang, belajar, main, ngebolang. Iya. Ya, gitu kayak tadi, muda berkelana, tua bercerita. Nah, tadi saya apa ya, mau yang saya omongin sama Mbak itu ya. Oh, TikTok. Nah, bahkan punya TikTok ya? Iya. Belum follow TikTok saya ya? Oh iya, benar nanti deh Pak. Nanti TikTok, follow TikTok saya. Barangkali Mbak ke depan itu ada masa-masa down yang tidak sedown dulu, cuman ada hal-hal itu masih terlelah gitu ya. Itu Mbak, sekarang saya lagi ingin konsisten bikin konten sehari seayat tadabbur Al-Quran. Oh. TikTok, IG sama YouTube, video shortnya YouTube, TikTok ya jelaskan video pendek. Jadi sehari seayat tadabbur ngaji dan terjemahannya. Gitu Mbak, itu barangkali. Ya, bagus nih Pak untuk teman-teman yang mungkin berada di titik rendah, kalau misalnya tersentuh. Nah, teman-teman yang punya TikTok, follow TikTok saya, Dede Rosadi ZA. Barangkali kalian jatuh ke masa-masa kelam, bisalah ya join TikTok saya, follow TikTok saya, bisa scroll TikTok saya, di situ saya ngaji dan penjelasannya, terjemahannya. Karena ada yang bilang bahwasanya menurut kiai ulama quotes yang terbaik adalah quotes yang berasal dari Al-Quran, gitu Pak. Ya. Pasti sih Pak, kalau Al-Quran itu sudah hukum Islam. Ya. Terus selanjutnya tadi inspirasi kehidupan sudah, berikutnya saya tentang apa ya? Oh iya, saya ingat hobinya Mbak Nindi itu kan climbing ya, naik gunung ya. Iya. Nah, gini, perempuan itu stereotipnya itu kalau naik gunung itu mohon maaf ya, nakal gitulah ya. Gimana penjelasannya Mbak? Nggak semua wanita atau perempuan yang naik gunung itu nakal Pak. Di sini ketika saya naik gunung, saya sering dengan wanita-wanita yang memakai rok. Nah, kita naik gunung itu dalam keadaan memakai rok dengan busana muslim, nah gitu. Kita tidak apa ya Pak? Kita tidak memandang kalau misalnya naik gunung harus pakai celana, kayak gitu. Jadi stereotip kalau cewek atau perempuan yang naik gunung itu nakal, itu harus dihilangkan sih Pak. Lebih tepatnya karena itu sangat-sangat tidak tepat. Ya. Memang yang
yang kalian dapat pendaki Mbak Nindi itu kalau naik gunung apa sih? Menurut saya capek. Saya pernah sekali naik gunung capek udah ya kapok ya. Gitu. Itu bukan, kalau naik gunung sih Pak, bukan apa ya, bukan siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang paling akhir bertahan. Jadi sampai puncak gitu. Ada yang jalannya itu cepat, tapi nanti sampai tengah sudah tidak kuat dan memutuskan untuk turun. Ada yang pelan, tapi ujungnya sampai puncak. Nah, jadi gitu. Bukan siapa yang cepat, melainkan siapa yang bertahan paling lama. Ya, terus ada yang bilang itu naik gunung itu dapat kenikmatan yang luar biasa. Memang apa yang dirasakan? Pasti sih Pak. Waktu kita pendakian, pasti kita merasakan capek, kemudian lelah, kemudian ketika kita di kota, pasti kita merasa enak, nyaman dan sebagainya. Kalau di gunung kita tidak merasakan itu semua. Nah, ketika kita sudah sampai di puncak itu Masya Allah banget Pak. Kalau kita sudah melihat lautan awan atau lampu-lampu pedesaan, itu sangat, bagi saya itu healing terbaik di situ Pak. Bisa tenang pikirannya, tidak memikirkan tugas-tugas atau dan yang lain-lain, masalahnya itu sudah hilang kalau di puncak. Tapi kan sesaat, nanti turun ada lagi. Tapi kan seenggaknya kita bisa merefresh otak kita dengan melihat hijau-hijau gitu. Iya, oke. Menarik ya cerita dari Mbak Nindi. Kalau itu mah, kalau waktu nggak apa sih, maksudnya bisa lain kali mungkin kita ngobrol lagi, cuma karena waktu ini terbatas ya. Kesibukan Mbak Nindi juga, saya juga belum pulang dari pagi ini kan. Nah, mungkin berikutnya, sesi berikutnya adalah kita intermezzo, lucu-lucuan aja ya, jokes gitu ya. Enaknya apa ya Mbak? Punya tebak-tebakan? Punya ada deh Pak. Satu tebakan yang mungkin teman-teman juga bisa nebak. Iya, silakan. Apa Mbak dulu apa saya dulu nih? Bapak dulu deh. Saya dulu ya. Mbak Nindi, ayam apa yang bikin kita kesel? Ayo. Ada yang tahu ayo. Ayam apa ya? Ayam jago? Bukan. Bukan. Kameramen tahu nggak kameramen? Ayam yang nasinya masih banyak, kebalik ya. Ayam yang ayamnya tinggal dikit, nasinya masih banyak. Iya Pak. Terus nasinya dimakan pakai apa Pak? Nah itu dia. Kesel kan mau nambah ayam lagi, nggak ada uangnya. Nah, gantian dulu, nanti saya ada lagi. Mbak dulu. Oh iya. Masak apa yang ragu-ragu? Masak apa yang ragu-ragu? Masak kok? Bukan. Masa sih? Nah, itu jawabannya. Masa sih? Masa itu. sih? Ya, tinggal nadanya gitu. Masa sih? Gitu. Kan jadi ragu-ragu. Iya, oke, ragu-ragu ya. Ada lagi ya. Apa tadi ya? Saya lupa ya. Kapan waktu yang tepat untuk tutup pintu? Waktu maghrib, waktu malam. Terus apa lagi? Apa ya Pak, gak ada lagi. Ada lagi ya. Apa sih bahasa Jawanya? Kalau di saya tuh pasreng. Pasreng itu nggak bisa jawab, geseng. Apa bahasa Gresiknya, bahasa Sidoarjonya? Jadi ada tebak-tebakan nggak bisa jawab. Kalau di Cirebon saya nggak bisa, ada yang semua nggak bisa jawab. Ya udah geseng gitu. Istilah itu geseng. Geseng tuh nggak ada yang bisa jawab. Kalau bahasa Jawa sih katok. Katok. Sudah menyerah gitu. Ya, Sudah kalau menyerah. Cirebon geseng. Nah, Geseng. banyak katok ya, geseng ya. Iya, katok. Nah, jadi waktu yang tepat untuk menutup pintu adalah saat membuka pintu. Iya juga sih Pak. Tapi tepat untuk menutup pintu. Kalau udah buka pintu kan Ditutup. tutup pintu. Iya. Benar-benar. Oh ya, coklatnya ya. Mbak ada lagi, satu lagi. Sudah cukup? Sudah cukup? Iya, Nah, sudah. saya satu lagi nih, terkait bahasa Inggris nih. Ya. Bahasa Inggrisnya nasi itu apa? Rice. Rice.
bahasa Inggrisnya nasi panjang? Rice loh, long rice. Lontong. Lontong. Iya, lontong. Nah. Oh gini berarti Pak. Hmm. Kalau bahasa Inggrisnya taman, Hand. tangan panjang, Long hand. nyolong. Oh iya. Masuk. Boleh lah nanti kapan-kapan di luar podcast ya bikin teman-teman lagi ya. Nah sekarang kita closing statement. Yang dimaksud bibir manis itu, pemilik bibir manis itu siapa sih? Kalau menurut saya nih Pak, pemilik bibir manis yaitu semua orang yang bisa mengeluarkan kata-kata yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi siapapun itu bisa memiliki bibir manis kalau misalnya orang tersebut memberikan manfaat ke orang lain dari apa yang beliau ucapkan. Jadi gitu Pak. Oke. Jadi Bapak sendiri juga bisa memilih bibir manis, gitu. Mbak juga, maka dari itu podcast saya namanya bibir manis. Nah, saya ada gerakan mencari tokoh serasi ini Mbak, 1000 inspirasi. Minta tolong Mbak, tolong ajak teman-teman yang belum bergabung di podcast saya. Apa sih kenapa Mbak Lili itu mau berkenan podcast dengan saya dan mengajak teman-teman yang belum bergabung podcast dengan saya? Silakan. Baik, untuk teman-teman yang memiliki cerita inspiratif, silakan bergabung bersama Pak Ocat yang pasti di sini sangat seru karena pengalaman kalian, inspirasi kalian akan diunggah sehingga masyarakat mengetahui apa yang teman-teman jadikan inspirasi untuk mereka, begitu. Jadi kalau misalnya kita punya cerita, kita punya inspirasi, kalau tidak diucapkan, kalau tidak diungkapkan, itu pasti akan sia-sia. Jadi begitu Pak. Ya, itu teman-teman ya. Jadi ada juga kata yang bilang saat ini saya dan Mbak Nindi itu tidak bisa membantu teman-teman itu melalui harta, cuman bisa melalui kata-kata dari bibir manis kita. Ulangi Mbak tadi Mbak. Kita hanya bisa memberi kata-kata dari bibir manis kita. Ya. Yang utama tadi tidak bisa memberikan harta, tetapi kita hanya bisa memberikan kata-kata dari bibir manis kita. Jelas ya Mbak ya? Segitu dulu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya Dede Rosadi Zeta. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.